Shalom. Selamat malam semuanya. Kita akan beribadah malam hari ini, ibadah keluarga. Dengan ibadah ini kita percaya Tuhan hadir di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, dalam hati, pikiran, perasaan kita, keinginan kita, sehingga biar Dia sungguh yang berkuasa untuk kita malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita akan mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Yesus, makasih Yesus pada sore hari ini kami dapat bersama untuk memuji nama-Mu dan menyembah-Mu dan mempelajari firman-Mu lagi ya Tuhan. Yesus, berkenanlah kami kerinduan untuk dapat memuji nama-Mu, dapat bersama-Mu ya Tuhan. Dan Yesus, kita terlalu bersyukur. Amin. Amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyi pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
bersuka karenamu. Inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu. Kami mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab hidup kami adalah milik-Mu. Selagi kami ada Tuhan, menyenangkan-Mu lah kerinduan kami. Haleluya. Haleluya. Besar kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau ya Raja, kami puja Engkau Tuhan, sebab tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kami selain nama-Mu Tuhan Yesus. Mulia nama-Mu. Haleluya. 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 Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau yang kami andalkan Yesus. Kau yang kami perlukan. Kau yang kami rindukan Tuhan. Ya lama sede, ya lama so. Haleluya. 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 Yesus Tuhan kami bersyukur. Yesus Tuhan kami bersyukur. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Tak terjangkau pikiran-Mu, Kau melebihi apapun Tuhan. Kau yang peduli bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, puaskan kami Roh Kudus, biar sungguh hati kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Biar sungguh
pikiran kami hanya memikirkan Engkau ya Yesus. Inaralamatena karalama sheno koroloma ya sekaralama. Inaralamatena ralama shikini aralama lalama 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 so. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, terima kasih Tuhan. Kaulah harapan di dalam hidup kami. Walau ketakutan ditebarkan oleh si jahat Tuhan, tapi kami tetap percaya kepada Engkau. Kami menikmati damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga ketakutan itu tidak menembus hati dan pikiran kami. Terima kasih buat hari-hari sepanjang minggu ini Tuhan. Perlindungan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Kau menolong kami, Kau menghibur kami, Kau menguatkan kami, Kau memberkati kami. Tidak pernah kami kekurangan apapun, tapi kami serba berkelimpahan. Sukacitamu berlimpah, damai sejahteramu berlimpah, kebaikanmu berlimpah. Tuhan, tolong kami untuk jadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Saatnya kami tidak memikirkan diri kami sendiri, tapi sungguh kami boleh melihat orang lain, dan kami mengulurkan tangan kasih Tuhan lewat tangan kami dan hidup kami. Bapak, terima kasih. Kami butuh firman-Mu sore hari ini. Urapi kami Roh Kudus, biar firman yang kami dengarkan ini sungguh menjadi berkat bagi roh jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita buka dari Efesus 6. Efesus 6 ayat 1 sampai 24 sampai selesai seperti biasa. Kita bergantian. Ya. Yuk. Efesus pasal 6. Efesus 6. Efesus pasal 6. Kita baca Papa, Mama, Samuel. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji-janji ini. supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar.
dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang buka. Penangkapan Rohani ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, Paulus, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Sama-sama kita baca 23, 24, 1, 2, 3. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Seperti biasa. Mama dulu ya. Mama di ayat 56. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di ayat 7 intinya, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Kalau pelayanan itu bukanlah berarti harus berkhotbah, harus di gereja, harus gimana. Di rumah pun kita, mama masak, nyuci apa, Samuel nyapu, ngepel apapun, itu semua pelayanan. Jadi kita dikatakan di sini, kita harus menjalankannya dengan rela ya. Semua pelayanan yang kita kerjakan itu kita menjalankannya dengan rela, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di Kolose 3 juga dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih, dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk kepada Tuhan. Jadi kita tidak akan lagi ada sungut-sungut jika kita
melakukan segala sesuatu, kita tahu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Yang pasti hati kita bersuka cita, kita bersyukur karena kita tahu juga kita diberikan upah. Diberikan upah di sini tadi di ayat 8 dikatakan, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi kita nggak usah merasa nggak ada hasilnya. Apapun yang kita kerjakan, apapun sekecil apapun, walaupun orang tidak lihat, kalau kita kerjakan dengan tulus hati seperti kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan, kita pasti menerima balasannya dari Tuhan. Banyak sekali, yang paling pasti itu hati yang bersuka cita, mulut yang selalu mengucap syukur, itu pasti karena hati yang penuh dengan sukacita itu pasti keluar dari mulut itu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Teringat semua kebaikan Tuhan satu persatu, diingatkan Roh Kudus sehingga kita nggak tahan untuk mengunci mulut kita. Mulut kita pasti terbuka untuk mengatakan Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih untuk apapun. Bahkan untuk sesuatu yang menurut orang kotor bisa BAB di toilet dengan lancar, di situ pun kita bisa sungguh mengucap syukur tanpa kita sadari mulut kita, Tuhan Yesus terima kasih. Karena apa? Betapa leganya tubuh kita. Ada orang lain yang tidak bisa melakukan itu, sampai-sampai dia harus ke rumah sakit, bahkan sampai-sampai dia harus mengembuskan nafasnya yang terakhir hanya gara-gara tidak bisa BAB gitu loh ya kan. Nah, kalau kita latih, kita mengucap syukur di dalam segala hal, kita pasti mengucap syukur. Dan semakin lama, semakin kita mengerti, walaupun kadang-kadang ada kesulitan, ada hal-hal yang gak sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau kita mengerti pikiran Tuhan, kita tidak cepat kecewa. Kita tahu yang di Roma 8 itu, ayat 28 itu yang Tuhan bilang, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Gitu loh. Jadi kita tidak akan mudah mengeluh, walaupun kayak gini sekarang kasus COVID ini. Banyak sekali orang mengeluh, banyak sekali orang menyalahkan pemerintah. Bagi kita yang ada di dalam Tuhan, kita nggak pernah mengeluh. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Ada sesuatu yang sedang Tuhan ingin kerjakan buat kita pribadi, buat orang banyak gitu loh ya kan. Dengan adanya persoalan ini, karena Tuhan ajarkan ke Mama, ada masalah, ada mujizat.